Memang sebuah dilema. Ini bisa menjadi perjalanan menyenangkan seperti penerbangan singkat bagi para penikmat obrolan ringan, atau bisa jadi mimpi buruk tiada henti bagi orang-orang yang fobia tempat sempit. Ya, lift. Naik turun, begitulah. Bagaimana kalau kamu naik lift tercepat di dunia? Aku pun tidak mau, tapi tetaplah bersamaku, karena aku punya kuis tentang lift-lift teraneh di luar sana. Terlebih dulu, mari bicara tentang kecepatan. Pada 1857, saat bangunan berlantai 7 masih jarang, Otis Elevator Company menggemparkan dunia dengan memasang lift penumpang komersial pertama di 488 Broadway di kota New York. Lift ini bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan pada masanya, 12 meter per menit. Itu hanya sekitar 0,8 km per jam. Menurutmu ini tidak cepat? Ingat, ini terjadi sebelum mobil diproduksi. Banyak yang telah berubah sejak saat itu. Hidup semakin cepat, bangunan semakin tinggi, dan kita tidak lagi terkesan dengan lift yang kecepatannya 6 kali lebih lambat dari rata-rata orang berjalan. Jika perlu waktu seharian untuk mencapai lantai atas apartemen, kantor, atau kamar hotel, tentu kita tidak akan mungkin membeli atau menyewa properti itu. Jadi, perusahaan yang merancang dan membangun gedung pencakar langit harus mempertimbangkan sistem transportasi vertikalnya. Nah, mereka jelas mempertimbangkannya saat membangun CTF Finance Center di Guangzhou, Tiongkok. Bangunan tertinggi ke-7 di dunia ini berdiri kokoh pada ketinggian 530 meter. 16 lantai teratas dari total 111 lantai gedung merupakan lokasi hotel bintang 5 tertinggi di dunia, Rosewood, Guangzhou. Selain itu, di bangunan ini terdapat lift tercepat di dunia. Lift ini dibuka dan tercatat di Guinness World Records pada September 2019. Dapat meluncur dari lantai dasar ke lantai 95 hanya dalam waktu 43 detik. Bayangkan saja, apa kamu bisa naik lift yang bergerak dengan kecepatan seperti di jalan raya sebesar 75 km per jam? Mengapa begitu istimewa? Gambarannya begini, kecepatan maksimum sebagian besar elevator standar sekitar 32 km per jam. Tapi tenang saja, Hitachi Building Systems, desainer pembuat rekor, menjamin keamanan dan kenyamanannya. Ada roll khusus di 4 sudut kabin yang berfungsi menyerap getaran yang mengganggu. Remnya terbuat dari bahan tahan panas yang akan memastikannya berhenti dengan mulus, bahkan dalam keadaan darurat. Dan kamu tahu, telingamu yang berdenging itu saat naik pesawat? Mereka juga mempertimbangkannya dan memasang teknologi penyesuai tekanan telinga. Lift hanya bergerak setengah kecepatan saat turun, jadi menaikinya terasa seperti menggunakan mode standar. Mungkin kamu beranggapan jika punya lift seperti Ferrari di gedung ini, maka tidak perlu memasang lift lagi. Tapi nyatanya, Guangzhou CTF Finance Center memiliki 93 lift lain berkecepatan rendah, sedang, dan tinggi. Lift-lift ini memindahkan orang naik dan turun di area perumahan dan ruang kantornya. Mengapa begitu banyak? Dan mengapa gedung pencakar langit bukan hanya ini perlu lebih dari satu lift? Satu lift akan cukup untuk satu gedung jika bangunannya terlalu tinggi. Misalnya saja, seluruh lift terisi di lantai pertama. Jika tidak ada terlalu banyak lantai, kabin itu cukup besar untuk mengantar semua orang ke lantai yang dituju, bahkan mereka yang ingin ke lantai 10. Tapi bagaimana kalau suatu gedung memiliki 50 lantai atau lebih dari 100? Dan setiap lantai memiliki beberapa orang yang bekerja atau tinggal di sana? Apa menurutmu satu lift bisa cukup untuk semua orang? Tidak. Kamu harus memasang lift 10 kali lebih banyak dan itu membutuhkan ruang di gedung. Tapi tentu saja, dari 1000-an orang itu tidak semuanya perlu naik ke lantai paling atas kan? Itu sebabnya kebanyakan gedung pencakar langit memiliki sistem lift yang canggih. Sistem ini bukan hanya satu lontaran langsung dari bawah ke atas, tapi jaringan yang kompleks dengan pemberhentian dan transfer semacam kereta bawah tanah. Beberapa lift hanya beroperasi antara lantai 1 dan misalnya lantai 15. Dari sana, penumpang dapat pindah ke lift lain yang membawa mereka ke tujuan atau area perantara lainnya. Dengan begini, hanya 1 atau 2 kabin istimewa yang bisa mencapai puncak. Ini membantu menghemat banyak ruang dan energi dan mencegah kemacetan lalu lintas manusia. Oke, kamu sudah tahu semua hal mengejutkan tentang lift pencakar langit. Nah, sekarang mari kita bermain. Aku punya daftar beberapa elevator paling keren di dunia. Kamu harus menebak lokasinya dalam 5 detik. Jangan khawatir, karena ini pilihan ganda.
Berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan benar? Beritahu di kolom komentar ya. 1. Gateway Arch. Pod elevator futuristik yang bergerak ke atas dan ke bawah kaki konstruksi baja tahan karat ini tingginya 192 meter. Lift ini dirancang oleh arsitek Finlandia Eero Saarinen. Ruangannya cukup untuk 5 penumpang di setiap 8 kompartemen tram. Dibutuhkan sekitar 4 menit untuk sampai ke dek observasi di bagian atas. Disinilah akan terlihat interior arch melalui pintu kaca dalam perjalanan ke sana. Jadi, menurutmu karya arsitektur ini ada di Finlandia, Singapura, atau Amerika Serikat? Gateway to the West adalah lengkungan terbesar di dunia dan merupakan monumen tertinggi di Amerika Serikat. Kamu bisa naik salah satu dari pod itu jika kamu mengunjungi St. Louis, Missouri. 2. Baylong Elevator. Lift yang tingginya mencapai 326 meter di sisi tebing ini bernama Baylong. Jika diterjemahkan, berarti lift 100 naga. Lift ini dibuka tahun 2002. Kamu bisa melihat pemandangan fantastis melalui pintu kacanya. Oh, mungkin kamu teringat dengan film fantasi fiksi ilmiah ikonik yang mengambil salah satu settingnya di sana. Lift ini berada di India, Tiongkok, atau Filipina? Jawaban yang benar adalah Tiongkok. Lift Baylong berada di Provinsi Hunan. Sedangkan untuk filmnya, apa kamu tahu Avatar? 3. Aquadome. Apa kamu ingin menelusuri lantai demi lantai di tengah akuarium silinder setinggi 25 meter yang terisi dengan lebih dari 1 juta liter air dan 1.500 ikan? Jangan khawatir, semua ikan yang ada di akuarium itu mendapatkan banyak makanan hampir 9 kg sehari dan tim penyelam membersihkan tangki setiap hari. Ini petunjuknya. Kamu dapat menemukannya di sebuah hotel besar di ibu kota negara Eropa yang sangat terkenal. Jangan lupa melihat Nikolai Quarter yang bersejarah itu saat kamu berada di sana. Menurutmu, ini ada di Prancis, Jerman, atau Rusia? Aquadome yang indah adalah salah satu pemandangan Berlin, Jerman. 4. The Falkirk Wheel. Falkirk Wheel adalah satu-satunya lift kapal berputar di dunia mengangkat kapal setinggi 24 meter dari satu kanal ke kanal lainnya. Bayangkan kamu berada di kapal dan lift pada saat yang sama. Kemana kamu harus memesan perjalanan jika ingin melihat mahakarya teknik ini? Australia, Venezuela, atau Skotlandia? Pergi ke Skotlandia jika kamu berencana untuk melihat Falkirk Wheel. 5. Elevador Lacerda. Yang ini bukan hanya lift, tetapi juga sarana transportasi resmi yang menghubungkan kota bawah ke kota atas. Lift ini mengangkut lebih dari 30.000 orang setiap hari, berjalan ke ketinggian 72 meter dalam 38 detik. Nah, di mana itu? Argentina, Brazil, atau Portugal? Jawaban yang benar ada di Brazil. Lift Lacerda merupakan pemandangan terkenal di kota Salvador. 6. Skyview Ericsson Globe. Dengan ketinggian 85 meter dan diameter 110 meter, Ericsson Globe atau masyarakat lokal menyebutnya Globen adalah bangunan berbentuk bola terbesar di dunia. Kamu dapat melihat konser atau permainan olahraga di dalamnya, mungkin saja hoki, dan naik lift kaca di luar. Akan ada cukup waktu untuk menikmati pemandangan kota karena perjalanan naik salah satu lift membutuhkan waktu 20 menit. Jadi, apa kamu bisa menebak negara mana yang menjadi rumah bagi Ericsson Globe? Apakah Swedia, Islandia, atau Kanada? Di Swedia, lebih tepatnya kamu bisa melihatnya di ibu kotanya Stockholm. Hey, berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan benar? Begitu banyak naik turun. Akhirnya, liftnya berjalan terlalu cepat sampai pembicaraan lift kita pun usai. Inilah cerita singkat yang bisa kamu miliki, saatnya menemui orang yang ingin ditemui. Cerita ini seharusnya berlangsung selama perjalanan dengan lift, mungkin 2 menit. Mungkin dikurangi menjadi 30 detik.
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.